Geger kasus penyiraman air keras terhadap Agus Salim yang diduga dilakukan terdakwa Aji hingga menyebabkan kedua mata Agus Salim tidak bisa melihat lagi, diduga secara permanen. Rencananya pada hari ini, Senin tanggal 13 Januari 2025, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, digelar sidang dengan agenda pembacaan vonis atas Aji. Namun, apa pula yang membuat agenda tersebut gagal digelar? Sebelumnya, Agus Salim maupun Farhad Abbas selaku kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa Aji pantas mendapat hukuman seberat-beratnya. Dalam bahasa Farhad Abbas, mata diganti mata, nyawa diganti nyawa. Lantas apa yang membuat pembacaan vonis atas Aji dalam sidang pembacaan vonis hari ini gagal dan terpaksa ditunda? Dan seperti apa pula tanggapan dari pihak Aji atas ditundanya pembacaan vonis atas Aji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kisruh donasi Agus Salim yang hingga saat ini masih terus bergulir, namun telah diputuskan oleh Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan, Denny Sumargo dan donatur, untuk dialihkan kepada ribuan korban bencana alam di NTT. Proses hukum atas pelaku penyiraman air keras terhadap Agus Salim terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan hari ini, Senin tanggal 13 Januari 2025, Aji selaku terdakwa, pelaku penyiraman air keras kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis dari majelis hakim. Namun rencana pembacaan vonis tersebut batal dilakukan karena majelis hakim belum siap dengan vonisnya atas Aji yang kembali ditunda. Seharusnya memang agenda pembacaan putusan vonis Aji tanggal 13 Januari. Cuma sebagaimana juga tadi teman-teman ketahui, dalam proses persidangan ada salah satu hakim anggota yang masih berhalangan sakit. Karena memang sebelum putusan itu hakim akan rapat permusyawaratan hakim dulu, RPH. Mereka akan memusyawarahkan untuk pembacaan vonis yang hasilnya mungkin akan dibacakan nanti, tapi memang salah satu dari majelis berhalangan, jadi akan ditunda di tanggal 16 Januari, hari Kamis. Ya, harapan kita ya sama. Harapan kita, karena kita sudah menjalankan seluruh proses hukum acara yang berjalan dari awal pembacaan dakwaan sampai dengan menghadirkan para saksi dan juga pembacaan tuntutan sampai pembelaan pledoi yang sudah kita sampaikan dalam persidangan. Harapan kita Aji akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya. Artinya vonis yang seringan-ringannya itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan hukum yang memang juga kita melihat banyak disuarakan oleh masyarakat. Kondisi Aji sehat. Saya sebelum libur tahun baru kemarin sempat ketemu dengan Aji. Saya langsung jenguk ke Rutan Sarimba. Saya juga menyampaikan, waktu itu saya menyampaikan tentang rencana pledoi atau nota pembelaan ya. Dan saya sampaikan seluruh poin-poin pembelaan kita akan maksimalkan nanti dalam proses pledoi. Dan Aji juga berharap ya sama ya, dia akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya. Artinya vonis yang memang berdasarkan keadilan, tapi bukan vonis yang memang karena rasa subjektif ketidaksukaan dengan terdakwa yang akhirnya nanti diputuskan oleh majelis hakim, tapi ya memang vonis yang memang berdasarkan rasa keadilan yang sesuai dengan hukum. Oke. Keseluruhan dia melihat ya artinya pembelaan dari tim kita sangat all out kita dalam hal mengajukan bukti-bukti yang akhirnya juga bisa membuka sebenarnya apakah kadar pidana yang dilakukan oleh Aji itu pantas untuk dikenakan pasal yang telah disangkakan oleh jaksa, yaitu berkaitan dengan 351 dan 353 perencanaan dan penganiayaan mengakibatkan luka berat. Ya Aji harapannya juga dia sama ya dengan kita semua bahwa dia akan mendapatkan vonis akhirnya yaitu dengan vonis yang seringan-ringannya. Karena dia dia tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan dalam kemarin dalam nota pembelaan di pledoi
ketika hakim menanyakan kepada Adji tanggapannya, dia meminta maaf justru kepada publik semuanya, karena atas perbuatan itulah akhirnya mengakibatkan akhirnya masyarakat diberikan oleh konsumsi dengan diberikan informasi yang kurang baik lagi. Ditundanya vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Adji selaku pelaku penyiraman air keras terhadap Agus Salim akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Adji. Lantas, benarkah pihak Adji yang diuntungkan dari ditundanya pembacaan vonis tersebut? Yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Ada nggak sih mungkin denda juga yang harus dibayarkan oleh Adji? Nanti itu divonis mungkin ya. Kalaupun memang ada nanti akan dibacakan dalam vonis yang dibacakan oleh majelis hakim. Berarti Adji sudah tahu akan berita itu ya, tapi memang berkali-kali kan seperti yang saya sampaikan ya, sikap kita itu ya kita nggak akan terlalu masuk terhadap hal tersebut karena memang sebagaimana kita ketahui juga ya kita fokusnya terhadap proses persidangan yang ada gitu. Itu kita konsisten lah sejak awal gitu kan. Karena kalau kita pun mau berkomentar tentang kejadian itu juga nanti malah akan menjadi bumerang juga buat kita kan. Karena untuk apa? Nggak ada langsung dampak positifnya terhadap Adji juga. Mending apa yang telah dilakukan oleh Adji disadari itu adalah perbuatan yang salah, dia melakukan pertanggungjawaban secara hukum, dijalankan proses persidangannya sampai nanti akhirnya menemukan vonis yang memang sesuai dengan harapannya Adji. Dalam persidangan sebelumnya, Agus Salim mengaku Adji memang telah meminta maaf kepada dirinya. Namun permohonan maaf tersebut rupanya ditolak mentah-mentah oleh Agus Salim. Menurut Agus, sudah selayaknya Adji menyesali perbuatannya dan mendapat hukuman penjara yang setimpal, bahkan seberat-beratnya, karena kini Agus hidup sangat menderita, tidak bisa lagi melihat seperti sebelumnya. Terkait bantahan Adji atas aksinya melakukan penyiraman air keras tidak secara terencana, di mata Agus jawaban itu mustahil, karena ketika itu Adji mengikutinya dari belakang. Lantas, seperti apa respon pihak Adji mendengar pernyataan dari Agus yang berharap agar Adji dihukum seberat-beratnya? Ya harus itu. Itu kan memang perbuatannya, ya harus menyesal dia. Bertanggung jawablah atas perbuatannya sesuai hukum apa yang dia lakukan lah gitu. Yang ya pantas lah hukuman apa yang dia lakukan. Sampai saya tidak bisa melihat ini. Ya kalau tidak direncanakan nggak mungkin dia ngikutin kita dari belakang, itu aja sih intinya. Siap. Harap dihukum seberat-beratnya. Iya, diharap dihukum dia seberat-beratnya. Mudah-mudahan hasilnya bisa tersidang tadi itu ya? Iya, hasilnya semaksimal mungkin lah. Apa sih status yang diharapkan? Keadilan seperti apa mungkin? Ya, hukuman seberat-beratnya aja. Sebelumnya, Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus Salim juga membenarkan bahwa Adji sudah meminta maaf kepada Agus Salim. Tapi permintaan maaf Adji tersebut tetap membuat Agus lebih menderita lagi. Karena itu diakui Farhad Abbas bahwa dalam persidangan sebelumnya, Agus telah meminta kepada majelis hakim agar Adji selaku penyiram air keras terhadap dirinya yang menyebabkan kedua matanya tidak bisa melihat lagi agar dihukum seberat-beratnya. Buta dibalas buta, nyawa dibalas nyawa. Ya, hutang nyawa dibalas nyawa, hutang buta dibalas buta. Gitu, Gus? Ya, oke. Gimana sih orangnya Adji itu, Gus? Menurut kamu nyebelin atau gimana? Iya, agak sedikit nyebelin sih. Cuman kadang anaknya juga dibilang jahat enggak sih gitu. Biasanya kita juga bercanda bareng gitu. Nggak tahu saya bisa senekat itu, sesakit itu, nggak tahu juga sih kok bisa dia berbuat sejahat itu ke aku. Kamu bersampaikan sama hakim, sekarang tinggal tunggu prosesnya, kamu berdoa ya. Kamu seharusnya udah lega ya. Udah plong, udah kamu sampaikan ke hakim, nanti biar hakim yang proses ya. Ya, udah kamu jangan nangis bukan proses masalah ya. Oke, nah kamu semangat, kamu berdoa. Mudah-mudahan hakim akan memberi keputusan sesuai apa yang kamu inginkan ya. Maaf ya. Iya, Gus. Nah seharusnya udah plong sekarang ya, nanti tinggal tunggu mentalnya lagi ya.
Mengejutkan, majelis hakim jatuhkan vonis ini kepada Aji, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Agus Salim. Lantas apa yang membuat Agus Salim tidak terima dengan langkah Novi, Densu dan Gary Julian yang mengalihkan dana donasi Agus kepada korban bencana alam di NTT? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Kalbu Agus Salim merintih menahan sakit hingga setiap malam ia mengaku menangis meratapi uang donasi pengobatan matanya yang kini kabarnya telah habis. Ya, tangis Agus pecah ketika ia mengetahui bahwa dana donasi pengobatan mata miliknya diduga sudah habis dialihkan kepada ribuan korban bencana alam akibat letusan Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT oleh Gary Julian selaku Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yang baru bersama Denny Sumargo. Keduanya melakukan langkah tersebut atas kesepakatan dengan perwakilan pihak donatur. Agus tampak merasa terluka secara emosional. Ia merasa tidak dipedulikan bahkan dibohongi oleh Gary, Novi dan Denny Sumargo yang dinilainya selama ini hanya pura-pura peduli kepada dirinya dengan menggalang dana. Namun ketika dananya terkumpul banyak, malah ditudingnya dirampas darinya dengan dipindahkan ke rekening yayasan, diduga dengan ancaman dan intimidasi. Agus pun mempertanyakan motif di balik keputusan mengalihkan donasi tersebut, seraya mengumbar rasa sakit hati mendalam yang dirasakannya. Dengan nada yang amat emosional, Agus pun menuding Densu, Novi dan Gary telah membunuhnya secara perlahan. Aku juga ngerasa kecewa banget gitu ya, di saat mental aku sudah naik, udah mulai stabil, tapi dengan posisi ini, dengan fisik Agus masih sakit, masih banyak luka-luka, tapi atas perlakuan mereka itu cukup menyakitkan, cukup kecewa aku rasa gitu ya. Mereka memainkan drama-drama mereka. Dengan drama-drama mereka, yaitu menyakitkan Agus. Seakan-akan adapun uang yang buat Agus berobat, Agus nggak bisa nikmati sampai sekarang. Lihatlah masa-masa pengobatan Agus yang harusnya memang benar-benar harus diperhatikan kemarin, gitu. Tapi sekarang apa hasil yang aku dapatkan? Sekarang ketika mental Agus sudah naik, sudah sehat, tapi aku dijatuhkan lagi dengan keadaan seperti itu. Gimana coba sakitnya, Mbak? Tadinya Agus tuh pikiran sehat, tapi mereka ya kalau misalnya orang-orang kecil gitu yang ngolok-ngolok Agus, oke lah gitu ya. Ini orang yang udah punya nama, public figure gitu. Tega gitu ya. Tega aku bilang. Kenapa aku bilang tega? Emang kenapa mereka harus melakukan hal seperti itu gitu? Mereka kan sebagai public figure, orang yang cerdas, orang yang ngerti hukum lah menurut Agus gitu. Tapi kenapa perlakuannya ke Agus gitu seakan-akan Agus tuh dipandang orang yang sangat rendah sekali gitu. Kemana hati nurani mereka? Emang nggak ngelihat kondisi Agus seperti apa? Agus setiap malam nangis, sedih. Tapi aku rasakan sendiri rasa sakit itu. Ini namanya mereka itu membunuh Agus secara perlahan-lahan. Novi pun ikut memberikan tanggapannya ketika Agus mengungkapkan rasa sakit hatinya kepada dirinya akibat dana donasi untuk Agus yang dikabarkan sudah dibagikan kepada ribuan korban bencana alam akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT. Gimana nih? Kalau
sama itu ya kalau dia merasa dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja. Saya ikuti kok prosesnya, mau seperti apa. Gitu. Dari Pada Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh, salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian etiket Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya berobat, Bang Densu kan sudah dengan tegas ya, datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau ke ranah hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemidanaan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru gitu. Alasan Agus? Iya, itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu. Dari yayasan. Mas Giri juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak lain juga yang mau seperti itu. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu. Intinya iya, publik mau begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Dan kalaupun ke AS artinya harus menempuh jalur hukum ya, dulu ya. betul. Kalau misalkan AS menyatakan bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu. Baru kemudian menempuh jalur lebih jauh. Mengejutkan, Agus Salim tidak terima dengan keputusan Novi, Densu, dan Gary Julian yang mengalihkan dana donasi Agus kepada korban bencana alam di NTT. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Farhad Abbas mengecam sikap dan keputusan dari Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yang baru, Gary Julian dan Denny Sumargo, yang mengalihkan dana donasi pengobatan Agus Salim kepada korban bencana alam di Flores Timur, NTT. Pernyataan bernada kecaman pun dilontarkan Farhad Abbas ketika Denny Sumargo dan Gary pulang dari NTT membagikan donasi dalam bentuk sembako dan kebutuhan para pengungsi korban letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Farhad Abbas menilai misi kemanusiaan Gary dan Denny ke NTT hanya mau cari gara-gara dan dinilainya telah mengganggu rasa keadilan masyarakat, melukai dan menzolimi Agus yang notaben menurut klaim Farhad Abbas adalah uang donasi tersebut murni hak Agus lantaran uang tersebut diambil dari nomor rekening Agus diduga dengan paksaan dan ancaman. Ya, saya menganggap ini adalah misi kemanusiaan yang namanya cari gara-gara. Kalau cari gara-gara itu adalah mengganggu rasa keadilan orang. Kalau orang kecil dengan orang bodoh saling melukai atau menyakiti, masih bisa kita maklumi. Tapi kalau orang cacat, orang yang terzolimin, orang yang teraniaya, kemudian dikerjain, digara-gara, dizolimin, dibodoh-bodohin, dan dikata-katai, dipermalukan oleh orang-orang pintar, orang-orang terkenal, menurut saya itu sangat miris. Gitu. Ya, karena menyangkut ketidakadilan itu bukan lagi Agus berjuang tidak keadilan. Ini bukannya meraih keadilan, tapi dihajar sama orang-orang yang dulu membantu dan berteman. Saya nggak perlu gitu, karena ada adegan podcast
yang terlepas masalah benar tidak dari masalah. Tapi yang jelas persoalan sekarang uang Agus yang dulu dijanjikan hanya disimpan sementara dan dikoordinir oleh Nopi. Ternyata Nopinya keluar berhenti dan sekarang uang itu katanya adalah hak mereka gitu. Yang saat itu kita punya rekam jejaknya bahwa Densu yakin bahwa dia akan mengawal dan menyikat orang-orang yang mengambil uang Agus. Nah sekarang ini uang kemana saya nggak tahu. Siapa yang harus disikat, ya? Jadi saya nggak mau komentar itu lagi. Yang jelas apa yang terjadi saat ini, tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya, ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang, ya, yang dianggap ya menahan, menggelapkan atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim lawyer mereka. Ada Marlina, ada Rizaldi, ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu. Karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di perdata dibawa ke daerah bencana alam gitu. Bayangkan kalau tiba-tiba terbukti bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, apa yang terjadi? Bagaimana nasib orang-orang yang kalau mereka pun bisa mengganti hukum tidak seperti itu. Kalau hukum seperti itu, ayo kita korupsi. Setelah kita korupsi, nanti ketahuan kita kembaliin uangnya. Karena saya bisa menggantikan, seperti itu kira-kira. Padahal sebenarnya mau kau orang kaya, kalau kamu korupsi 1 juta rupiah, ya tetap aja kau dihukum ancaman hukuman di atas 1 tahun. Tapi narasi yang kalian bangun, narasi yang kalian cerita itu seolah-olah Agus orang jahat. Padahal Agus ini nggak megang uang itu ada di kalian dan kalian mengaku akan menghabiskan uang itu. Nah, sekarang habiskan saja. Mana? Ngaku dong, tunjukkan berapa uangnya habis, kemana dikasihnya. Menghadapi orang-orang yang mulutnya manis yang di muka TV, saya ingin membantu, saya kasih. Nggak ada, itu bohong semua. Yang ada kita dipersulit, kita mau dilawan gitu. Makanya saya gunakan pekerjaan saya pengacara, ini jangan, teman-teman lawyer semua. Nggak usah lagi kalian ada bela-bela orang-orang yang kayak begini. Nggak usah lagi kalian mengaku 100 lawyer segala macam, nggak ada gunanya. Antara mereka aja sudah sikut-sikutan. Mulai dari pengacara ring 1, ring 150 semua pada mundur semua. Sampai jenderal pun mundur semua. Nggak tahu, apa gara-gara pengacara mundur gara-gara keras kepala, terbalik kali. Gara-gara ada yang keras kepala kliennya, makanya banyak mundur kan, kira-kira seperti itu. Dan ya mereka sudah satu frekuensi. Mereka ini udah orang-orangnya itu. Nggak ada lagi lawyer-lawyer yang hebat yang gabung. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.